Lalu bagaimana kondisi terakhir di Amerika Serikat usai Pilpres AS? Kita terhubung dengan jurnalis Voice of America VOA Virginia Gunawan di Washington DC. Selamat pagi waktu Jakarta, Virginia. Dengan meraih 295 suara elektoral, ini artinya Donald Trump sudah resmi jadi presiden ke-47 Amerika Serikat atau bagaimana? Atau belum, Virginia? Ya, meraih 295 suara elektoral ini menandakan bahwa ini yang dilakukan proyeksi oleh media-media besar di Amerika Serikat, termasuk juga dengan VOA, dengan memberikan kepada Donald Trump suara elektoral dari negara-negara bagian yang sudah melakukan penghitungan suara, namun belum selesai, tapi bisa dipastikan bahwa ia sudah mencapai suara atau sudah mencapai batas tertentu di mana ia bisa diberikan suara tersebut. Ini memang agak kompleks ya, sistem pemilu di Amerika Serikat ini berbeda dengan di Indonesia yang mana suara populer itu pasti memenangkan kursi kepresidenan. Namun di Amerika Serikat ada sistem dengan nama electoral votes atau electoral college, di mana di setiap negara bagian itu punya skor-skornya masing-masing, suara elektoralnya masing-masing untuk dihadiahkan kepada calon atau kandidat yang memenangkan suara dari negara bagian tersebut. Nah, kalau kita bicara soal ini, 295 itu yang diperoleh Trump, batasnya adalah 270. Sehingga Donald Trump ini sudah melampaui 270 itu, sehingga dia juga merasa cukup confident atau percaya diri untuk memberikan pidato kemenangannya pada malam bahkan waktu subuh ya, waktu Florida waktu itu 2.30 dia menyampaikan pidato kemenangannya. Meskipun pada saat itu sebenarnya belum sampai 270 yang diproyeksikan oleh media-media besar di Amerika Serikat. Yang tak kalah menarik juga tadi sekitar pukul 4 sore waktu Washington DC, tempat saya berada saat ini. Di tempat saya berada ini adalah Howard University, di mana Kamala Harris, wakil presiden Amerika Serikat juga kandidat dari Partai Demokrat, itu memberikan pidato konsesinya di panggung belakang saya ini. Sekitar 1.500-an pendukung Kamala Harris ini berkumpul di sini mendengarkan pidato konsesinya yang berlangsung selama 14 menit, dan di mana di dalam pidato tersebut ia hanya sekali menyebut nama Donald Trump ketika ia menyampaikan selamat atau menyampaikan congratulations kepada Donald Trump sebagai presiden yang terpilih di Amerika Serikat. Meski demikian, Kamala Harris menyebutkan meski kalah dalam pemilu kali ini atau mengaku kekalahannya dalam pemilu kali ini, dia akan terus memperjuangkan isu-isu yang selama ini dia bawa di dalam kampanyenya, termasuk hak reproduksi bagi perempuan dan juga kepemilikan senjata. Nah, kita kembali lagi ke Donald Trump. Apa yang membuat Presiden Donald Trump ini, mantan Presiden Donald Trump, akan menjadi Presiden Amerika Serikat kembali? Nah, akan ada sertifikasi terhadap hasil dari penghitungan suara yang dilakukan di setiap negara bagian. Beberapa negara bagian sampai saat ini belum selesai melakukan penghitungan suaranya, bahkan masih banyak yang belum bisa diproyeksikan oleh media-media di Amerika Serikat. Ada 2 negara bagian yang belum bisa diproyeksikan, yaitu Arizona dan New Mexico. Namun jumlah suara elektoral yang diperebutkan dari kedua negara bagian ini sangat kecil, sehingga pun kalau misalnya dimenangkan oleh Kamala Harris tidak akan mengubah posisi dari keterpilihan Donald Trump sebagai presiden Amerika selanjutnya. Selanjutnya adalah sertifikasi di setiap negara bagian. Setelah negara bagian, nanti akan ada sertifikasi secara nasional yang dilakukan di Kongres Amerika Serikat pada tanggal 6 Januari 2025. Dan baru setelah sertifikasi ini lolos, pada tanggal 20 Januari 2025, Presiden Donald Trump akan diinaugurasi sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat tadi. Ya, lalu Virginia, apa kejutan yang membuat Donald Trump kali ini menang kembali dalam pemilu Amerika Serikat 2024, terutama di daerah-daerah atau wilayah-wilayah swing state, Virginia? Ya, untuk pemilu atau siklus pemilu 2024 kali ini ada 7 negara bagian yang dianggap sebagai battleground state. Negara bagian yang menjadi negara bagian penentu bagi para kandidat ini. Di Amerika Serikat sebenarnya ada 20 negara bagian yang konsisten, termasuk juga Washington DC, yang konsisten memilih satu kandidat dari satu partai. Jadi 20 negara bagian ini sudah ketahuan mereka bakalan memilih Partai Demokrat atau akan memilih Partai Republik. Nah, sisanya itu agak tergantung pada siapa yang jadi kandidat dan bagaimana mood atau perasaan warga Amerika Serikat ketika pemilu berlangsung. Kadang-kadang ada yang lebih pengaruh atau lebih mencari solusi terhadap misalnya isu ekonomi. Ada juga misalnya ketika tingginya angka
kriminal, mereka mencari solusi terhadap itu, dan juga misalnya isu imigrasi juga menjadi salah satu isu yang paling kunci bagi sebagian warga Amerika Serikat untuk memilih dalam pemilu kali ini. Nah, di tahun pemilu siklus 2024 kali ini, Donald Trump itu berhasil mengubah 4 negara bagian yang sebelumnya itu memilih Joe Biden pada siklus pemilu 2020 kemarin. 4 negara bagian itu adalah Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, dan Georgia. 4 negara bagian ini punya electoral votes atau suara elektoral yang cukup tinggi, yang cukup besar, yang membuatnya secara signifikan bisa langsung mendapat hadiah besar untuk suara elektoral tersebut. Nah, perubahan ini tentunya didapatkan bukan secara tiba-tiba ya. Ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh Trump, termasuk kubu kampanyenya, termasuk isu yang dibawanya, dan juga pendekatan atau perubahan mood dari warga Amerika Serikat sendiri. Kalau kita lihat biasanya dalam kampanye Donald Trump ini, kalimat yang sering digunakan, terutama ketika menyerang Kamala Harris adalah kebijakan Kamala Harris yang progresif atau tidak berubah dari apa yang dibawa oleh Joe Biden sebagai presiden petahana, di mana Kamala Harris saat ini menjadi wakil presiden. Jadi antara dia terlalu progresif atau dia tidak akan membawa platform yang berbeda dari Joe Biden. Itu adalah 2 kata kunci yang sering digunakan Trump. Ini berhasil membuat para pemilih yang punya ideologi yang cukup konservatif itu beralih dan memilih Trump sebagai presiden atau memberikan suara mereka kepada Trump karena isu konservatif itu. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan soal isu ekonomi. Ini juga salah satu yang banyak digunakan Trump, bahwa ia akan mengembalikan prosperity dan mengembalikan ekonomi Amerika Serikat pada masa ketika ia menjadi presiden. Dan ini memang jadi isu yang sangat penting untuk Amerika Serikat sekarang, terutama mengingat pada masa zaman Joe Biden menjadi presiden itu Amerika Serikat sempat mengalami inflasi paling tinggi selama 40 tahun dalam sejarah Amerika Serikat. Nah, isu-isu ini memang jadi salah satu bahan kampanye Donald Trump yang cukup mengena bagi pemilih Amerika Serikat, sehingga ia memenangkan 4 negara bagian tersebut dan mengubah posisi dari yang sebelumnya memilih Joe Biden menjadi memilih Donald Trump untuk tahun ini tadi. Iya, itulah kejutan yang disuguhkan Donald Trump ya di beberapa negara bagian swing state, di antara Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Nevada, Minnesota, dan New Hampshire. Lalu terakhir Virginia, dengan hasil Pilpres 2024 ini di Amerika Serikat, respons dari warga Amerika Serikat sendiri secara umum bagaimana, Virginia? Yang pasti secara umum, kalau secara keseluruhan kita bicara mood dari Amerika Serikat itu adalah lega ya. Karena mereka sudah melalui salah satu pemilu yang mungkin penuh dengan kejutan. Pertama, kita ingat kejutan yang pertama adalah ketika Donald Trump ini mengalami pencobaan pembunuhan atau penembakan yang terjadi ketika ia berkampanye di Pennsylvania. Itu satu. Yang kedua, kemudian beberapa minggu kemudian atau beberapa hari kemudian Joe Biden ini mundur dari kampanye. Dan dia menyerahkan nominasinya atau pencalonan kembalinya ini atau pencalonannya ini kepada Kamala Harris yang adalah wakil presidennya gitu. Lalu selanjutnya Donald Trump kembali mengalami pencobaan pembunuhan, penembakan di golf course dia. Jadi ada beberapa series atau beberapa episode di mana banyak sekali istilahnya drama yang terjadi dalam perpolitikan Amerika Serikat. Belum lagi kita juga mengingat bahwa ada juga pemilu di Amerika Serikat kali ini, terutama untuk pemilu siklus 2024 ini juga menentukan selain presiden, itu juga menentukan cabang legislatif dari Amerika Serikat. MPR, anggota MPR, dan juga Senat Amerika Serikat. Nah, ini memang menjadi salah satu siklus pemilu yang paling membutuhkan banyak bandwidth atau pemikiran bagi pemilih itu untuk menentukan siapa yang akan menentukan masa depan dari kehidupan mereka masing-masing. Tentu juga dengan beberapa isu eksternal seperti misalnya perang di Gaza dan juga perang di Ukraina itu memakan pemikiran dari pemilih mereka masing-masing. Nah, kalau kita bicara soal pendukung Donald Trump, tentu mereka sangat senang dengan hasil pemilu tersebut dan mereka sangat bangga karena apa yang mereka perjuangkan selama kampanye Donald Trump ini dan juga kekosongan ketika ia tidak menjabat jadi presiden ini menjadi salah satu cara mereka untuk membayar dengan hasil yang cukup memuaskan bagi mereka. Sementara dari Kamala Harris, ketika saya menghadiri pidato konsesi yang dilakukan pada sore hari ini, banyak orang yang menangis, banyak orang yang kecewa, namun mereka cukup legowo dengan hasil karena memang
berbeda dengan pemilu pada tahun 2016 lalu ketika Hillary Clinton kalah dari Donald Trump. Kali ini Donald Trump unggul secara popular votes atau suara populer di Amerika Serikat itu unggul sekitar 5 juta suara. Jadi ini memang cukup signifikan dan dari pendukung Kamala Harris sendiri mereka cukup legowo, namun mereka tentunya bersedih karena jagoannya tidak menang tadi. Ya, dan catatannya juga ini adalah kali kedua dalam 12 tahun terakhir American citizen tidak bisa memenangkan seorang kandidat presiden perempuan setelah sebelumnya Hillary Clinton juga kalah dari Donald Trump dalam periode Pilpres sebelumnya. Baik, terima kasih Virginia Gunawan melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Selamat pagi waktu Washington, Virginia. Selamat bertugas kembali.